Hadirin dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, seluruh keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Siang hari ini kita akan membicarakan tentang akidah atau keyakinan. Saya terusik untuk kembali bicara tentang ini di mana-mana karena kalau kita buka TikTok banyak sekali video-video aneh gitu. Yang terakhir saya mendapati ada seorang tokoh agama, mungkin karena berada di satu komunitas Ahmadiyah, sedang diberikan kesempatan bicara tentang Ahmadiyah, maka beliau memuji-muji Mirza Ghulam Ahmad. Sementara kita tahu bahwa kalau agama kita Islam, nabi terakhirnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah murtad halan, langsung dia murtad. Wa in shoma wa in shalla wa in hajja wa in tasaddaqa fi kulli hin min hayatihi irtadda halan. Orang kalau mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, meskipun dia sholat setiap detik, puasa nggak pakai buka, sedekah setiap detik seumur hidupnya, haji seandainya bisa setiap detik bukan pada saat bulan Dzulhijjah saja, tetap dia murtad dan akan masuk neraka. Ini credo, ini keyakinan kita. Jadi nggak ada kompromi. Di dalam masalah akidah ini, saudara, kita tidak bisa membenarkan sesuatu hanya karena perasaan nggak enak. Untuk itulah kita butuh membedakan, yang pertama keyakinan, yang kedua muamalah. Bicara akidah ini nggak sama dengan kita bicara tentang muamalah. Muamalah itu ada babnya sendiri. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, adil. Ini nggak pandang KTP, nggak pandang agama apapun, kita tetap harus berbuat adil. Sopan, wajib kepada siapapun. Menghormati, iya. Dan catatan pentingnya adalah kalimat moderat dalam agama itu bukan artinya kita membenarkan semua ajaran. Nggak ada ceritanya begitu. Kalau kita mengatakan moderat artinya membenarkan semua ajaran, jangan nanggung-nanggung. Yang ekstrim sekalian kita benarkan juga. Maka dalam setiap agama, catat baik-baik, dalam setiap agama pasti ada yang menyimpang menurut agama tersebut. Tahun 2014 saya ke Australia, dapat waktu 1,5 jam diskusi dengan Profesor Emeritus Terence Lovatt. Prof. Terry Lovatt ini, beliau mendapatkan gelar emeritus. Jadi saudara harus tahu bahwa untuk dapat gelar profesor itu susah kalau profesornya beneran ya itu. Apalagi emeritus. Untuk mendapatkan gelar emeritus itu Anda harus punya saham dan sumbangsih kepada kepada FAN, kepada cabang ilmu yang Anda geluti. Nah, Profesor Terry Lovatt ini belajar Islam 20 tahun, meskipun belajar di Cambridge ya, nggak di Al-Azhar gitu. Tapi belajar Islam, dan orangnya sangat santun, sangat sopan, sangat luar biasa. Dan di situ saya diskusi baik, dan saya sampaikan perbedaan kita ada di mana di dalam ranah akidah dan keyakinan ini. Kenapa kok saya sebagai orang Islam tidak menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan saya? Alasannya A, B, C. Santai diskusi. Akhirnya beliau juga mengatakan, sebenarnya ekstremisme itu bukan hanya dalam kalangan agama Islam aja. Beliau melanjutkan bahwa saya adalah bagian dari pemerintah dengan program deradikalisasi. Jadi ada juga orang-orang yang radikal dan ekstrim di kalangan sektarian-sektarian agama lain yang tidak bisa menerima perbedaan hanya karena satu warna kulit gitu, dan agama. Ini muamalah. Kita tidak mungkin, saudara, kita tuh tidak mungkin untuk menjadi orang yang radikal, itu tidak mungkin. Kita hidup di mana sekarang?
Bahkan ketika Nabi SAW hidup di kota Madinah, ada juga orang tuh nyembah berhala juga ada gitu loh. Tapi tetap juga bisa koeksis dengan Nabi. Bukan Nabi membenarkan, dakwah terus berjalan gitu. Yang benar-benar hak-hak, batil-batil gitu. Namun kita tidak boleh sampai membenarkan sesuatu yang salah sampai hari kiamat. Mau sebaik apapun manusia kepada kita, mau secantik apapun wajahnya, setampan apapun rupanya, sebanyak apapun pemberiannya kepada kita, namun ketika bicara tentang pasal akidah, ini tidak boleh ada kompromi. Dalam hal ini Anda salah. Dalam hal ini saya meyakini benar. Sekarang lihat Nabi punya paman Abu Lahab, nyembah berhala, memerangi Nabi, jahat sama Nabi. Tapi Nabi SAW tetap beretika dan berbuat baik sama pamannya itu kan. Dan nggak ada hubungannya mau warna kulitnya lebih cerah, mau hidungnya lebih mancung atau tidak, mau badannya lebih tinggi atau lebih pendek. Itu tidak mempengaruhi kualitas seseorang di pandangan Allah Subhanahu wa taala kecuali keimanannya dan ketakwaannya. Bahkan ilmu pun nggak ngaruh kalau, catatannya, kalau tidak menjadikan seseorang itu semakin dekat kepada Allah. Kira-kira hadirin, Abu Lahab tuh ganteng nggak? Saya tanya sama Anda, Abu Lahab ganteng nggak mas? Kira-kira mas? Jawab coba. Sangat ganteng. Kok bisa? Ya Abu Lahab itu anaknya siapa coba? Anaknya Abdul Muttalib. Berarti kan dia saudara kandung sama Sayyid Abdullah gitu. Nabi Muhammad ngambil genetik dari mana coba kalau bukan dari bapaknya? Meskipun memang main gitu. Makanya dinamakan Abu Lahab karena kata talahab itu artinya bercahaya. Abu Lahab itu glowing, Pak. Jangan Anda punya pikiran Abu Lahab mukanya kereng. Enggak, Abu Lahab itu glowing. Tadi pagi istri saya bilang, Abi ini suka salah denger deh omongan Umi kan. Pasti istri Anda juga bilang gitu kan. Ya. Abi ini suka salah, pasti setan berbisik. Oh gitu. Enggak, saya bilang, setan itu bicara dengan lembut. Anda kalau diajak ngomong sama setan yang mukanya serem, yang giginya bertaring, mau nggak? Kalau setannya pakai lipstik, kulitnya putih, Pak, tinggi 175 cm, gimana tuh kalau setannya model begitu? Kenapa pada ketawa nih? Jadi setan itu terkadang lebih menarik bagi seseorang ketika tampil dalam bentuk yang sangat proporsional. Tapi casingnya doang, isinya setan. Isinya setan, iblis isinya. Oke, komparasinya dengan Sayyidina Bilal dan Sayyidina Salman Al-Farisi. Nggak ngaruh tuh, orang Arab. Oke, para nabi itu banyak keturunan orang Arab. Coba, Nabi Hud orang mana? Orang Arab. Keturunannya Sam bin Nuh. Sam tuh bapaknya orang Arab. Nabi Soleh orang mana? Orang Arab. Setelah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, baru diversifikasi. Jadilah orang Yahudi. Tapi akarnya apa? Sam, Abul Arab, bapaknya orang Arab. Tapi kaum Ad dan Samud juga orang Arab. Paham nggak nih? Hebat, Nabi Soleh orang Arab, iya. Nabi Hud orang Arab, iya. Lah kaumnya yang membangkang, yang nyembah berhala orang mana? Paham nggak nih? Ini harus ngerti lah gitu. Dan kita nggak boleh ngerasa inferior. Nggak boleh, nggak ada bedanya. Bukan artinya kita sombong, kita congkak, kita dendam, kita antipati, enggak. Tapi kita harus menghargai value yang Allah SWT berikan pada diri kita. Karena Islam itu tidak pernah mengajarkan kita untuk rasis, nggak ada. Sayyidina Bilal kulitnya hitam, tapi nanti Anda di surga yang ada dengar suaranya siapa? Bilal bin Rabah. Muadzin, ada nggak kira-kira masjid-masjid di Indonesia bilang muadzin? Muadzinnya mana? Nggak ada. Orang Indonesia kesulitan mengucap huruf dzal. Yang dibilang apa? Bilalnya mah seorang budak yang diangkat derajatnya karena iman. Salman Al-Farisi orang Persia, tapi karena ilmunya banyak, literasinya kuat dan berkhidmah sama agama, Nabi sampai mengatakan Salman min ahli baiti. Salman itu bagian dari keluarga saya. Disinilah kontestasi keyakinan
Yang kita menangkan sebagai agama Islam dengan agama yang menjunjung tinggi satu logika, menjunjung tinggi sakralitas teks Al-Quran dan hadis, menjunjung tinggi moral kompas, menjunjung tinggi harkat martabat manusia diciptakan dalam keadaan yang sama bahwa kita cucu Nabi Adam. Ini harus kita bawa dengan baik. Jangan juga kita itu terlalu leha-leha sehingga kita membenarkan kesalahan orang lain. Kalau mau ya nggak usah dibahas. Kalau kita duduk dalam satu coffee shop, kemudian kita duduk sama teman kita yang beda keyakinan, kita nggak usah bahas-bahas itu, nggak apa-apa gitu. Bukan artinya kita sekuler, karena kita tahu kita nggak akan bisa mengkonvert keyakinan dia. Saya misalkan duduk sama teman-teman saya yang dari Tionghoa gitu, orang-orang Tiongkok gitu. Kalau misalkan saya merasa mereka memang nggak nyaman bicara, Pak, saya pakai gamis ke SCBD, saya pakai gamis begini. Bahkan saya pernah ke SCBD makan di Imperial Dim Sum itu pakai jubah, ngobrol sama teman-teman saya orang Tiongkok, teman-teman anak didiknya Pak Tommy Winata gitu. Kita ngobrol situ. Ada Mas Erik, ada ada macam-macam tuh. Kita duduk di situ ngobrol di situ. Dan kita sama-sama baik gitu, saudara. Bahkan kemarin ketika Ramadan itu Artagraha itu nyumbang 300 sampai 400 paket sembako, 400 paket sembako, 400. Yang satu paket sembakonya itu mungkin 200.000 kepada masyarakat. Nah di sini kan ranah muamalah, saudara, ranah muamalah gitu. Tapi tetap tidak bisa. Kalau nanti kita diskusi dialog gitu, Habib kenapa jadi orang Islam? Ya karena satu, saya lahir sebagai seorang Muslim, dan kemudian saya diajarkan bahwa agama Islam ini memiliki aspek pembuktian rasional yang pasti bisa diterima. Nah itu yang akan kita bicarakan, dan itu yang harus Anda bicarakan kepada istri dan anak Anda. Baik, akidah itu apa? Secara etimologis, secara bahasa, akidah itu artinya ikatan, Pak. Bapak punya tali, terus Bapak ikat, nah ikatannya itu namanya akidah. Tapi ikatannya kencang, Pak. Kalau kendor bukan akidah. Secara istilah, akidah itu adalah sesuatu yang mengikat hati seseorang. Dengan ikatan yang kuat, baik sesuatu tersebut benar atau salah. Karena ada orang punya keyakinan, kuat banget keyakinannya, meskipun salah. Ada misalkan orang nyembah, mohon maaf nih, ada orang nyembah manusia. Dia yakin karena manusia itu berkorban untuk dirinya. Sementara kita orang Islam mengatakan Tuhan itu tidak mungkin punya atribut kemanusiaan. Makanya para ulama mereka paham, wah nanti bakal ada orang-orang bukopin, bakalan ada orang-orang yang gak fokus belajar Al-Quran dan hadis. Mereka ini harus dikasih kemudahan untuk memahami keyakinan agama Rasulullah Muhammad SAW, agama Islam. Maka dibikinlah oleh mereka 3 bab. Yang pertama ketuhanan atau disebut ilahiyat. Yang kedua kenabian disebut nubuat. Yang ketiga di luar dari ketuhanan dan kenabian, Pak, namanya sam'iyat. Bahas apa aja? Jin, malaikat. Bahas apa lagi? Tanda-tanda kiamat. Bahas apa lagi? Surga, neraka, hisab, syafaat, itu yang dibahas. Nah hukum akidah ini berbeda ketika kita bicara hukum fikih, Pak. Kalau fikih kan wajib, apa yang kalau kita lakukan dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Sunnah apa? Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Mubah, dilakukan nggak dapat pahala, ditinggalin dapat dosa. Contohnya minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saya ngucap bismillah dapat. Kalau cuma minum kopi mah nggak dapat pahala, Pak. Orang kerja nggak dapat pahala karena pekerjaan itu mubah, kecuali dia bekerja untuk menafkahi keluarganya, kecuali dia bekerja melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, baru dia dapat pahala di situ. Ditinggalin juga nggak dapat dosa. Saya nggak minum kopi nggak dosa.
Orang nggak kerja nggak dosa, kecuali kalau dia nggak kerja keluarganya kelaparan baru dosa, kan begitu. Makruh dilakukan nggak dapat dosa, ditinggalin dapat pahala. Contoh, makan jengkol mau sholat. Kalau dia diajak sama Bang Dul, ayo kita nyarap jengkol 2 kilo, nah, itu. Sorry Dul, gue mau sholat duha, gue nggak bisa, dapat pahala gara-gara meninggalkan jengkol sebelum sholat. Haram dibuat dapat dosa, ditinggalin dapat pahala. Bib, jadi sebenarnya saya nih meninggalkan yang jelek-jelek itu dapat pahala. Iyalah, ketika ada cewek cakep lewat depan kantor, Anda berpaling begini, itu ada dapat pahala gitu. Berarti di Bukopin ini sebenarnya sumber pahala, juga bisa jadi sumber dosa. Nah, itu dia. Bahaya itu. Makanya ada orang Indonesia tuh pernah bertanya sama seorang ulama dari luar negeri, saya bingung di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini nengok kanan dosa, nengok kiri dosa. Sebenarnya kesempatan dapat pahalanya juga lebih besar gitu loh, kalau kamu bisa menahan pandangan kamu tuh. Jadi jangan salahkan keadaannya terus menerus gitu. Yang cewek nyalahin, ini hak saya nggak pakai jilbab, salah kamu kenapa matanya nggak ditutup, kan begitu. Kalau kita disalahkan begitu ya sudah, kita nggak bisa lagi ngelawan gitu. Nanti akan ada hisabnya masing-masing kan. Jadi para ulama bikin sistem, oh kita gampangin aja lah. Gimana caranya? Oke. Pertama kita bikin istilah dalam ilmu akidah, ada hukum namanya wajib, jaiz, mustahil. Wajib, jaiz, mustahil. Kalau wajib, sesuatu yang nggak mungkin ditolak akal sehat. Contoh, bapak lahirnya duluan daripada anak. Lawannya mustahil, anak duluan daripada bapak. Ini sesuatu yang menjadi persarikatan antara semua orang, baik agamanya Islam, non-Islam, baik dia muslim, beriman atau tidak, percaya pada Tuhan atau ateis. Anda tanya aja sama orang ateis, kira-kira duluan mana baju yang lo pakai apa pabriknya? Itu orang meskipun gak percaya sama Tuhan, dia akan bilang pasti duluan pabriknya. Terus kita tanya, alam semesta ini menurut lo ada dengan sendirinya apa ada yang buat? Pasti dia nggak bisa jawab. Paling ujung-ujungnya bilang, kalau pabrik kan bisa dilihat. Wah, nggak bagus logika lo. Masa gara-gara lu nggak bisa ngelihat pabrik, lu nihilkan pabrik? Lu pernah nggak ngelihat pabrik handphone? Nggak pernah. Bisa lu ngelihatnya, kadang-kadang nggak bisa juga. Gak usah pabrik lah. Nih, yang ngedesain ini siapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Tapi ketika ada masuk Aridon akan mengatakan, ini yang ngedesain siapa sih? Berarti kan sudah memberikan kesimpulan. Itu namanya wajib. Lawannya mustahil. Gitu. Nah, ada juga jaiz. Jaiz itu sesuatu yang bisa diterima kejadiannya atau bisa diterima juga ketidakjadiannya. Contoh, sifat jaiz bagi Allah. Allah membuat Indonesia tahun 2020 GDP-nya ngelebihin Cina, misalkan. Itu kan jaiz, ya kan? Boleh-boleh saja. Bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang posibilitasnya juga ada gitu. Maka sekalian saya sampaikan gitu. Tugas saya dan Anda sebagai orang tua sekarang memberikan pendidikan akidah, satu, yang benar pada keluarga. Dua, saya lihat orang-orang di Bukopin ini masih banyak yang punya anak di bawah 10 tahun ya. Masih banyak. Masih ada gitu. Nah, tugas kita selain kita berikan akidah yang baik, nanti kita belajar sama-sama, sampaikan sama mereka bahwa 20-30 tahun lagi ini persaingan semakin ketat, persaingan ekonomi. Saya kadang miris gitu ngelihat bahwa Tiongkok, Amerika, dan negara-negara lain tuh sudah, mereka anak-anaknya sibuk bikin robot, robotik dan lain sebagainya. Sementara kita malah sibuk joget di TikTok gitu. Ini hati-hati Pak. Ibu-ibu pengajian kadang-kadang pakai jilbab, nyalain TikTok, joget TikTok dia Pak. Habib kok tahu? Ya iyalah, ada yang laporan sama saya. Ngapain gitu? Sibuk joget TikTok.
Nah, di sini kita harus sampaikan sama anak-anak kita. Contoh profesi yang jarang sekali dimiliki bangsa ini. Apa kira-kira, Pak? Dokter tenaga nuklir. Ini kita harus bikin melek. Kita mungkin nggak bisa, Pak, jadi orang seperti Bill Gates, nggak bisa jadi orang seperti Jensen Huang, jadi orang seperti Elon Musk atau Jack Ma. Kitanya nggak bisa. Anak kita bisa nggak? Bisa. Tugas kita apa? Satu, tanamkan akidah yang benar, dan itu hanya butuh waktu dari 0 hari sampai waktu anak Anda umur 10 tahun. Saya pernah ditanya sama seorang ibu-ibu, gimana cara mendidik seorang anak gitu sehingga dia itu ngerti pada Allah SWT. Saya bilang, mohon maaf Bu, ini saya pribadi saya ngalami. Kalau kita berhasil mendidik anak dari umur 0 sampai umur 7 tahun, kemudian kita masuk step selanjutnya sampai umur 10 tahun, dan kita berhasil mendidik mereka di situ, capeknya kita di situ 10 tahun pertama, maka kita boleh pensiun seumur hidup. Kita bisa menanamkan cinta anak-anak pada dirinya, dan anak-anak itu akhirnya hidup dengan mencintai kita selama 7 tahun pertama. Dia kenal sama Allah, kita relate semuanya kepada Allah. Ketika dia minta sesuatu, nak, ini bapak memberi hanya sebagai perantara. Yang memberikan bapak hidup, memberikan bapak tangan, mata, ini semua Allah. Maka pertama kamu terima kasih dulu sama Allah, baru kamu terima kasih sama bapak, baru kamu terima kasih sama ibu. Karena bapak sama ibu nggak ada kalau bukan karena Allah. Ajarkan anak kita setiap meminta suruh sholat, sholat dan berdoa, minta sama Allah. Bayangin Pak, dari 0 hari sampai umur 7 tahun dia terbiasa melihat yang model begitu, diajarkan yang model begitu. Maka mau dia itu jadi ahli robotik, mau dia itu jadi ahli ekonomi, mau dia itu jadi desainer tata kota. Kalau kita belajar sejarah para nabi, Bapak tahu Nabi Idris, Pak? Nabi Idris itu membangun 188 kota, Pak. Nabi Idris itu seorang ahli arsitektur tata kota terbaik. 188 kota, Pak, dibangun sama Nabi Idris. Adam, Syith, Idris. Jadi kalau kita bicara soal akidah ini, mohon maaf ini saya bicara pondasi pembangunan. Karena tugas kita ini membangun, tugas kita bekerja, bukan kita sholat doang, bukan. Tugas kita pergi ke market, pergi ke pasar, stock market. Kita ngelihat perkembangan saham, ngelihat perputaran ekonomi. Mohon maaf, dulu kita alat tukarnya apa? Emas. Sekarang pakai kertas, sekarang dialihkan ke kripto. Itu kan perkembangan. Kita nggak tahu 50-100 tahun lagi jadi apa kita ini. Tapi paling nggak kita punya prediksi. Nah, kita pengen bicara seperti itu kepada anak kita, tapi kita tidak menanamkan akidah dan keyakinan nama dia, waduh kacau banget. Nah, maka jangan sampai gagal kita dari umur 1 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai 15 tuh jangan sampai gagal. Nah, tugas saya adalah menyampaikan kepada Anda, begini loh akidah kita. Itu tugas saya. Begini cara sholat kita, begini cara puasa kita, begini cara zikir kita, begini cara kita memanifestasikan iman seperti ini. Nah, itu Anda yang bawa pulang. Karena seumuran kita begini ya, mohon maaf gitu, kita sudah bukannya pesimis ya, kita sudah lewat umur gitu. Memang orang-orang di zaman dulu jadi miliarder, jadi triliuner, dapat 1 miliar pertama itu umur 40-an, umur 50-an gitu. Tapi anak-anak kita, mereka bisa jadi eksportir. Karena banyak sekali di Indonesia ini kebaikan-kebaikan yang bisa kita sampaikan keluar gitu. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu jais. Nah, hal ini juga berlaku bagi para nabi dan rasul. Nabi punya sifat wajib, sebagaimana Allah punya sifat wajib. Artinya sesuatu yang nggak bisa ditolak akal sehat. Agama manapun pasti terima. Agama manapun pasti terima. Kalau memang mau bicara tentang logika gitu. Dalam agama Islam pasti terima. Kemudian ada sam'iyat, itu tadi yang kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Kita singkat saja, nanti kita akan runut, kita bahas. Pertama, sifat wajib bagi Allah. Maknanya kualitas-kualitas yang ada pasti ada pada Tuhan. Jadi ketika kita menyebut Tuhan,
Maka definisinya ya 20 kualitas wajib ini, 20 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz ini. Itu definisinya. Anda mau bicara tentang Tuhan, gitu kan? Oke. Bicaralah tentang sifat wajib 20, mustahil 20, sifat jaiz 1. Gampang aja, Pak. Kita senandungkan bareng dulu ya. Ini karena kita sudah hafal rata-rata ini dari kecil. Wujud qidam baqamu khalafatulil wadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah ilmun hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ini 20 kualitas yang dari dulu kita senandungkan, bahkan kita nggak paham maknanya. Tapi dari 20 sifat ini, Pak, lahir ribuan kitab-kitab para ulama yang berjilid-jilid itu untuk menjelaskan kebenaran agama ini. Pertama, wujud. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu pasti eksis. Tuhan itu bukan, eksistensinya itu bukan hanya pada pikiran kita. Karena ada beberapa aliran filsafat mengatakan Tuhan itu ide, ngawur itu. Bagaimana mungkin ide itu bisa menggerakkan segala sesuatu? Ide itu nggak bisa menggerakkan. Yang menciptakan ide itu manusia. Manusia menciptakan ide, dan yang menciptakan manusia siapa? Allah, Tuhan. Masa kita mau nyembah ide kita sendiri? Nggak bisa. Kita nggak bisa menyembah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Ata'buduna ma tanhitun. Apakah kamu akan menyembah sesuatu yang kamu ciptakan dengan tanganmu, padahal Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu? Itulah hebatnya, mohon maaf ini, agama Islam. Itulah dahsyatnya agama Islam, karena Al-Quran membimbing kita untuk memiliki lompatan-lompatan rasio yang pasti bisa satisfying logic condition, memuaskan kondisi logis kita. Apalagi anak zaman sekarang, Pak. Anak zaman sekarang itu, waduh, ditanya sama anaknya, saya mau ngelihat Allah, gimana cara saya ngelihat Allah? Kalau misalkan nggak kelihatan, ya gimana saya mau percaya? Ya kita jawab, kita mustahil melihat Allah sekarang. Kenapa? Karena kapasitas kita belum sampai untuk melihat itu. Tapi nanti kalau kita masuk ke dalam surga, kita pasti bisa melihat. Nah, sekarang tugas kita apa? Kita yakin bahwa Allah itu eksis. Gimana cara yakinnya? Segala sesuatu ini ada yang buat, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Ajak anak itu pergi ke pantai, Pak, suruh jalan. Tanya sama dia, ini langkah kaki siapa? Langkah kaki saya. Kira-kira tanpa kamu melangkah ada nggak nih? Nggak ada. Kalau ada orang datang ke sini nggak ngelihat kamu, terus dia bilang nggak ada ini yang melangkah, kira-kira kamu marah nggak? Marah. Kenapa? Karena saya tahu saya melangkah. Nah, selesai kan? Ada orang datang ke rumah saya, dia nggak percaya sama Tuhan, saya kasih teh, saya suruh minum, saya tanya sama dia, enak tehnya? Enak. Suka? Suka. Ada yang buat nggak? Ada. Susah mana, bikin teh atau bikin langit? Bikin langit, Bib. Kalau gitu langit ada yang buat nggak? Diam dia. Jawab dong, saya bilang. Susah mana, bikin teh atau bikin manusia? Nyusun manusia. Bapak lihat, kenapa kuku Bapak tumbuh panjang, rambut tumbuh panjang, tapi giginya enggak? Kalau gigi Anda tumbuh kan serem, Pak. Jangan dong, ya kan? Kalau gigi Anda cukur gigi, itu kan susah juga. Tapi gigi Anda nggak tumbuh kan? Nggak tumbuh panjang bawah gitu, panjang, satu ke bawah, satu ke atas kan? Enggak. Ini yang ngedesain siapa sih? Ini pasti ada yang ngedesain. Nggak mungkin nggak ada yang ngedesain. Sebegitu istimewanya kita jadi manusia. Masa kita pengen bicara, kita orang yang saintifik, dari dulu kita dikibulin. Pithecanthropus erectus, Homo sapien, dari yang badannya monyet, lama-lama kita, siapa yang naruh itu di buku-buku pelajaran kita itu? Kita nggak butuh teori-teori seperti itu. Itu iblis. Mohon maaf, iblis. Kenapa? Karena iblis musuh manusia. Iblis nggak suka manusia itu. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani, dan kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Kok kita dibilang monyet? Kenapa kok monyet itu punya keserupaan dengan kita? Supaya kita nggak sombong bahwa kita mirip monyet, begitu. Supaya kita nggak sombong. Tapi kita bukan berasal dari monyet. Ini musuh Nabi Adam, ya. Wujud tuh. Mana dalilnya dari Quran? Nah, jadi kalau kita bicara akidah ini gini, Pak. Satu, kita tampilkan teks Al-Quran dan hadis.
Ini loh buktinya dalam kitab saya. Karena ada orang bicara agama nggak pakai basic gitu, nggak pakai landasan teks. Bicara akidah ini harus pakai teks, dan teksnya itu harus yang paling primer, yang paling solid, yang paling steril. Bicara akidah ini nggak bisa pakai hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan sedikit-sedikit, meskipun sahih Pak, itu dalil kelas 2 dalam bidang akidah. Kalau dalam bidang fikih bisa dipakai. Apalagi hadis do'if, nggak bisa, ditolak habis-habisan dalam masalah akidah. Yang sahih kalau dia ahad aja, itu nggak masuk ke dalam pokok keyakinan. Saya kasih contoh. Isra dan Mi'raj itu kekuatannya beda. Dalil Isra Quran mutawatir, banyak yang riwayatkan. Dalil Mi'raj ahad. Orang yang mengingkari Isra kafir, yang mengingkari Mi'raj ahli bid'ah tapi nggak kafir. Gara-gara beda dengan kualitas dalil tuh. Nah, bicara akidah itu kita bicara dalil. Kasih lihat, fa'alam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Kasih lihat sama dia. Kasih lihat ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan, tiada Tuhan selain dirinya. Tunjukin semua. Nih, klaim dari agama saya. Saya punya basic argumen nih, klaim agama saya ini. Pegangan kita Al-Quran. Nah, untuk membuktikan kebenaran argumentasi kita, pertama buktikan yang membawa Al-Quran dan buktikan isi Al-Quran. Gampang. Al-Quran ini isinya macam-macam. Ada hukum, ada kisah orang-orang dulu, kemudian ada cerita-cerita tentang hari akhir dan sebagainya, dan semuanya dibawa oleh orang yang tidak bisa baca tulis. Gimana ceritanya Pak? Orang nggak bisa baca tulis, kemudian menceritakan tentang Nabi Adam. Bingunglah orang-orang yang bisa baca tulis, kok kamu tahu? Diceritakan tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ishak, tentang Nabi Musa diceritakan, tentang Nabi Isa diceritakan sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah sekolah, tidak punya guru dari kalangan manusia yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW tentang literasi kitab-kitab suci zaman dulu. Itu Nabi, dan nggak bisa ditolak Pak. Makanya sama Al-Quran ditantang, kalau kamu memang bisa buat yang sama, diturunin lagi tantangannya, buat 10 surat. Nggak mampu juga kan, bikin aja 1 surat. Nggak mampu. Ini Quran. 1 wujud, 2 kidam. Kidam artinya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau dikatakan Tuhan pasti duluan. Tadi sudah saya sampaikan, bapak pasti lebih dulu dari anak, makanya dinamakan bapak. Jadi ketika Anda meletakkan satu kata Pak, nih ya, Tuhan, itu nggak bisa dong Anda kasih atribut bukan ketuhanan. Ini kalau mau saya katakan, mohon maaf nih, boleh nggak ini saya kasih nama Cuka? Halo, boleh nggak ini saya kasih nama Cuka dengan nggak boleh. Kenapa? Karena saya meletakkan atribut bukan yang nama, bukan pada yang semestinya. Ketika Anda mengatakan Tuhan, ya nggak bisa Anda berikan atribut kemanusiaan. Makanya kita nggak mau Nabi Isa jadi Tuhan, kita nggak terima Nabi Muhammad jadi Tuhan, dituhankan, nggak terima. Kenapa? Karena tetap ada atribut kemanusiaannya itu. Kuat banget Pak logikanya Pak. Lain dengan orang yang main perasaan. Saya menuhankan ini karena ini berkorban untuk saya. Ya, yang berkorban seandainya pun benar manusia. Karena yang matinya manusia. Nah, ini harus disampaikan dengan sopan, disampaikan dengan baik dan pada waktunya. Dan tidak perlu kita sampaikan kalau memang nggak perlu. Emang itu ada perbedaan yang kita nggak bisa sampaikan di publik dalam lingkup tertentu. Waktu saya di Australia, tetangganya juga sama gereja, yang bantu kita untuk survive ketika kita diberondong cacian makian juga gereja. Mereka datang kepada kita dengan baik, kita undang buka puasa, itu kan koeksis begitu maknanya. Nah, kemarin saya kan udah cerita diundang sama rumah sakit Tebet ini, non muslim. Bahkan beliau dari awal mengatakan itu, semoga Habib bisa memberikan pencerahan dan kedamaian. Ya jangan kita singgung. Kita di situ bukan mau ceramah teologis kan? Kita mau ceramah tentang pekerjaan. Masa kita ceramah baik, inilah sifat wajib 20. Bubar jalan Pak.
Dan kita nggak bakal bisa juga mengikna. Emang kita Nabi Muhammad? Emang kita Nabi Muhammad? Lihat, utusan Nabi ketika pergi ke Habasyah disampaikan apa adanya, tapi dengan manner, dengan sopan. Dan itu ketika ditanya gitu, emang Muhammad bawa ajaran apa? Heraklius tanya, bawa ajaran apa? Baru disampaikan begitu. Itu adab, etikanya. Kidam, oh saya percaya, saya beragama Islam, salah satunya di antara jutaan sebab yang nggak bisa saya sampaikan, karena saya punya konsep, agama saya punya konsep yang namanya Tuhan itu pasti duluan. Kenapa kita tidak menyembah batu? Karena batu belakangan, begitu aja. Sesuatu yang belakangan dan pernah didahului sesuatu yang lain nggak mungkin diterima jadi Tuhan. Misalkan nanti ada robot besar gitu, dia lebih kuat dari kita mau menuhankan itu, mohon maaf ya, bodoh kita. Yang menciptakan robot itu siapa? Manusia. Jadi sesuatu, saya sederhanakan, sesuatu yang pernah didahului oleh sesuatu yang lain, meskipun yang mendahulunya itu namanya ketiadaan, titik nol, maka nggak bisa jadi Tuhan. Kenapa kok handphone ini bukan Tuhan? Gampang, pernah nggak ada, terus baru jadi ada. Kenapa Firaun bukan Tuhan? Belakangan, bapaknya duluan, bapaknya bukan Tuhan. Ini baru kualitas nomor 2 nih. Kidam namanya. Mana dalilnya? Tunjukin Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal awwal", dialah yang pertama. Mananya pertama? Duluan. Nggak ada yang bareng dia, nggak ada yang mendahului dia, nggak ada yang menyamai dia. Baik, udah jam 1 Pak. Penasaran kan? Ya. Paling nggak kasih tahu dulu nih sama anak pulang. Yuk kita belajar tentang Allah. Allah itu ada, tapi nggak bisa dilihat sekarang. Itu bonus paling terakhir. Nanti kita di surga. Nah kita sekarang diminta untuk percaya. Nah gimana caranya percaya? Bukan percaya buta, bukan. Harus yakin. Yuk kita lihat. Coba adik sekarang jalan di atas tanah, di pasir. Ada bekasnya nggak? Terus kalau ada orang datang ke sini, atau anak tuh kakinya kotor keluar masuk ke dalam rumah, ada teprek. Ini siapa nih? Nah, pasti kita tahu ada yang buat. Alam semesta ini juga ada yang buat. 2, yang buat ini, yang buat alam semesta ini, dia duluan dari segala sesuatu, duluan dari tempat, duluan dari waktu, duluan dari segala sesuatu. Inilah yang diajarkan agama Islam. Yang ketiga, bako. Bako artinya kekal. Sesuatu yang qadim atau punya sifat kidam, pasti dia punya sifat bako. Wujud kidam, bako. Nah itu saja. Baik, ada yang mau ditanyakan? Hadirin silakan. Paham ya? Alhamdulillah. Semoga sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, banyak duit. Saya mohon doa. Insya Allah tanggal 26 ini kami akan berangkat menunaikan ibadah haji. Dan ingin saya sampaikan juga, hadirin, haji atau tidak itu sama-sama bisa dapat pahala. Maka saya ingin mengajak antum untuk niat minta sama Allah agar antum dikasih pahala ibadah haji, dan kelak suatu hari mungkin dikasih anugerah untuk menunaikan ibadah haji bersama keluarga. Dan semoga saya minta doa agar saya disehatkan, bisa melakukan aktivitas ibadah haji dengan baik. Dan nanti saya doakan juga teman-teman Bukopin di sana agar dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusannya, diangkat semua kesulitannya, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah SWT, dikabulkan semua keinginan-keinginan baiknya. Ala hadhihi wa ana kuntin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya mujibas sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas sifat baqo dan lain seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.